Karena tiba-tiba dirilis dan mungkin karena kurang hype, trailer series Moon Knight membawa topik obrolan baru untuk para fans Marvel atau para fans superhero secara umumnya. Karakter ini sendiri akan menjadi karakter pertama yang diperkenalkan melalui series MCU sebagai karakter utama. Singkatnya, Moon Knight mempunyai banyak identitas asli dan sering disebut sebagai Batman versi Marvel. Video ini akan membahas kalian kepada asal-usul, kekuatan, dan penjelasan trailer Moon Knight tidak secara detail, tapi mungkin secara umum. Karakter Moon Knight pertama kali muncul di komik Werewolf by Night 32 di tahun 1975. Awalnya dia merupakan penjahat untuk dilawan oleh werewolf, tapi kemudian dia berubah menjadi anti-hero dan bahkan superhero. Mark Spector merupakan seorang Yahudi yang orang tuanya melarikan diri ke Amerika Serikat di era Nazi, yang mana Mark menilai tindakan ayahnya sebagai tindakan seorang pengecut. Maka dari itu Mark mengabdikan dirinya sebagai marinir Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia juga sempat bekerja untuk CIA dan kelompok khusus dari pasukan tentara Amerika Serikat. Itu membuatnya memiliki berbagai kemampuan militer yang sangatlah langka. Suatu ketika diceritakan Mark terdampar di padang pasir Mesir dan bahkan dikalahkan oleh seorang musuh bernama Bushman. Mark yang sekarat kemudian dibawa oleh warga lokal penyembah Dewa Bulan ke hadapan patung Honshu, sang Dewa Bulan. Honshu lalu menyelamatkan nyawa Mark dan membuat kesepakatan untuk meninggalkan avatarnya di dalam diri Mark. Disitulah awal mula Mark bertransformasi menjadi sosok Moon Knight. Selain itu dia mengalahkan Bushman dan kembali ke Amerika Serikat sebagai seorang pemburu penjahat. Salah satu alasan Moon Knight disamakan dengan Batman selain kostum mereka yang cukup mirip mungkin karena Mark Spector juga seorang milioner, sama seperti Bruce Wayne. Namun berbeda dengan Bruce Wayne yang mewarisi bisnis orang tuanya, Mark memperoleh kekayaan dari investasi yang dilakukannya menggunakan uang hasil pekerjaannya sebagai tentara bayaran. Maka dari itu tidak hanya kekuatan Dewa Bulan Honshu, tapi Moon Knight juga menggunakan berbagai alat canggih ketika sedang bertugas ataupun bertarung. Moon Knight juga dikenal dengan masalah mental berupa dissociative identity disorder ataupun mempunyai banyak kepribadian. Selain Mark Spector, dia juga menjadi Steve Grant untuk menjadi pebisnis sekaligus playboy, dan Jack Lockley yang mempunyai pekerjaan sebagai supir taksi untuk memata-matai para penjahat secara dekat. Mungkin kebetulan, tapi jika diperhatikan dengan seksama, teaser poster dari Moon Knight yang memperlihatkan tangan karakter ini memegang senjata yang berbentuk bulan sabit ternyata mirip dengan teaser poster Sri Asih yang memperlihatkan tangan Sri Asih memegang selendang. Entahlah ini kebetulan ataupun entahlah. Di sepanjang trailer, lagu yang terputar adalah Day and Night yang dibawakan oleh Kid Cudi. Ditunjukkan dengan jelas di trailer bagaimana Mark ini mempunyai masalah dengan kepribadiannya yang sering berganti-ganti secara tiba-tiba. Di malam hari dia menjadi Moon Knight, kemudian di siang hari berganti lagi. Bahkan sempat diperlihatkan ketika dia berada di dalam mobil van, Mark terlihat terkejut dia memegang senjata. Yang berarti dia baru saja berganti kepribadian. Juga ada saat di mana Steven terbangun dan heran yang mana dia sudah terikat dengan rantai. Sepertinya itu dilakukan oleh kepribadian lainnya untuk mencegah kepribadian lain berbuat jahat. Moon Knight diperankan oleh Oscar Isaac yang juga jadi pemeran untuk karakter Spider-Man 2099, musuh utama di film Across the Spider-Verse, sequel dari Into the Spider-Verse. Fakta unik bahwa Moon Knight ini sempat disebutkan secara tidak langsung di film Captain America Winter Soldier tahun 2014 lalu. Waktu itu Jasper Sitwell mengatakan Project Insight akan memusnahkan orang yang jadi ancaman bagi Hydra. Stephen Strange dan Bruce Banner disebut, padahal Dr. Strange belum diperkenalkan waktu itu. Lalu dia juga menyebutkan TV anchor di Mesir, yang kemungkinan besar menjadi easter egg buat karakter Moon Knight. Hampir pasti bahwa unsur Mesir akan sangat kental di series ini, apalagi soal Mesir kuno. Mengingat Moon Knight saja mendapatkan kekuatan dari Dewa Bulan Mesir Honshu. Dia juga punya beberapa musuh yang berasal dari mitologi Mesir. Misalnya Jackal, yang diprediksi terinspirasi dari dewa kematian Mesir kuno, yaitu Anubis. Dan Jackal merupakan sosok yang dihajar oleh Moon Knight di akhir trailer. Kalau bukan, mungkin itu adalah werewolf. Mark bahkan diperlihatkan berada di museum Mesir kuno di dalam trailer. Bisa dilihat di museum itu ada patung dewa kuno Mesir lain, yaitu Horus. Moon Knight ini jadi salah satu karakter Marvel yang paling brutal.
alias tanpa belas kasih kepada musuhnya. Bisa dilihat di trailer, dia menghajar habis-habisan musuhnya itu. Dengan begitu menjadi pertanyaan apakah di series nantinya akan sebrutal itu dan segor itu, mengingat series ini ditayangkan di Disney Plus yang dikenal ramah untuk keluarga dan tidak sadis-sadis amat. Dirumorkan juga kalau karakter Blade akan berinteraksi dengan Moon Knight di series ini. Blade sendiri di MCU akan diperankan oleh Mahershala Ali dan juga sudah resmi mendapatkan seriesnya sendiri. Di post credit scene film Eternals ketika Dan Whitman akan menyentuh Ebony Blade, seseorang berbicara menghentikannya. Sutradara Eternals, Chloe Zhao, mengonfirmasi kalau itu adalah suara dari Blade. Sementara itu meskipun dibesarkan di Amerika Serikat, sepertinya latar tempat di sepanjang series Moon Knight akan berada di London. Dengan kata lain, Blade dan Moon Knight sudah sama-sama di London, dan itu membuat mereka mungkin saja akan bertemu. Bahkan bukan tidak mungkin Dan Whitman akan bergabung. Di komik digambarkan kalau kekuatan Moon Knight tergantung pada siklus bulan, berhubung dia mendapatkan kekuatannya dari Dewa Bulan Mesir kuno. Dengan kata lain, Moon Knight akan berada pada kondisi terkuatnya, yaitu pada saat bulan purnama. Moon Knight dipastikan akan jadi karakter pertama yang mempunyai 3 kepribadian berbeda di MCU, dimana sebenarnya sebelumnya di Spider-Man No Way Home sudah ada Norman Osborn yang mempunyai 2 kepribadian, yaitu dirinya sendiri dan Goblin. Seorang karakter bernama Arthur Harrow terlihat di trailer dan bahkan memiliki dialog, dan diprediksi akan jadi musuh utama untuk Moon Knight. Di komik, dia merupakan musuh minor untuk sang Dewa Bulan, tapi dirumorkan bahwa Arthur Harrow akan menjadi Sun King, penjahat yang menjadi penyembah Dewa Mesir Ra. Di komik juga, Moon Knight sempat bersinggungan dengan Spider-Man yang juga ada di serial animasi, tapi dia juga pernah menjadi anggota Avengers dalam periode tertentu. Dan mungkin karena itulah kita bisa harapkan Easter egg dari Avengers ataupun Spider-Man di series ini. Mungkin sekedar tipis-tipis lah. Oke, itu dia breakdown singkat kami tentang series Moon Knight. Bagaimana juga asal-usul Moon Knight dan apa saja sih kekuatan dan juga siapa saja musuhnya. Dan kalau kalian ada hal yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah. Dan juga kalau ada hal yang ingin ditambahkan juga tambahkan di komentar di bawah. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa dengar podcast dari Layar Entertainment, Siniar Layar Entertainment di Spotify dan juga Anchor, dimana di situ gue bercerita tentang review film ataupun anime ataupun game, pokoknya series yang gue udah nonton. Yang pastinya itu nggak ada di YouTube, nggak ada videonya, kecuali yang gue bikin gue taruh di YouTube itu cuma baru satu, yaitu Spider-Man, dan mungkin akan ada yang lainnya, tapi kebanyakan gue buat eksklusif untuk Spotify dan juga Anchor. Dengan kata lain hanya dalam bentuk audio dan bukan video. Oke, terima kasih.